kanker darah, kanker paru-paru, kanker otak, mau diare iki, betul lah. Pasti mati kira lah, kan gitu lah. Darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Dalam hati saya, bebas rohmu sampai ketemu Tuhan. Mana Sorgawi. Saya pernah nangani seorang anak sekolah Alkitab. Dia ada kasus homo. Jadi ceritanya gini, dulu dia belajar ilmu gaib, ke dukun. Nggak taunya dukunnya homo. Dia disuruh telanjang, ada di sungai. Waktu di dalam sungai disikat dari belakang. Homo itu nular. Kena. Jadi gini. Kena sakit. Sakit apa? Kanker darah, kanker otak, merambat ke kanker paru-paru. Komplit. Tinggal apa? Check out. Betul ya? Kanker darah, kanker otak, kanker paru-paru. Dokter memberitahu harapan hidup hanya 1%. 99% mati. Karena itu kasus besar, digratiskan. Asal mau dioperasi. Karena untuk pembelajaran kedokteran. Bayangin, untuk eksperimen. Kan itu kasus langka. Kanker otak, kanker darah, kanker paru-paru. Sebelum diadakan tindakan, dokter memberitahu, siapin peti mati. Gitu sudah. Artinya pasti mati kan. Orang tuanya ngomong sama saya, yaudah, saya ngomong sama dia, kamu percaya bahwa bilur Yesus menyembuhkan? Doanya gimana Pak Daud? Doa aja, darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Kadang kita yang doa, lihat kenyataan tuh down juga. Kanker darah, kanker paru-paru, kanker otak, mau diare iki, betul lah. Pasti mati kira lah, kan gitu lah. Doanya berapa lama Pak Daud? Dalam hati saya, sampai berangkat. Ini pasti matinya adalah. Tapi sebelum mati, kita hamba Tuhan harus ngasih satu harapan. Kan gitu lah. Kasih apa Pak? Harapan. Darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Dalam hati saya, bebas rohmu sampai ketemu Tuhan. Udah, tak aja suruh doa darah Yesus. Oke, bebaskan, darah Yesus udah. Saya tinggal. Sebelum ada tindakan operasi, pembedahan kepala otak, harus dirongsen dulu, dicek ulang CT scan semua. Waktu di CT scan dicek, kanker di otaknya, kankernya hilang. Paru-paru dicek, hilang juga. Dan kanker darahnya, diambil darahnya negatif, hilang juga. Sembuh. Nah, dan apa yang terjadi? Satu hal. Saya ditelepon. Saya kan enggak tahu dia sembuh. Padahal dipanggil ke rumah sakit ini. Ya, untuk doa. Oh ya. Waktu masih sekolah Alkitab saya. Nama ini, oke. Udah tak siapkan Injil Yohanes pasal 14. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Kenapa? Aku yakin dia mati. Makanya kadang itu kita doain orang, down sendiri, betul enggak? Tapi sekalipun down, kasih juga dia harapan. Kasih apa saudara? Begitu. Udah tak siap-siap, wah nanti berarti ini saya nanti khotbah penghiburan, ayatnya ini, tutup peti mati, ayatnya ini, kekuburan ayatnya ini, gitu saudara. Udah tak siapin semua. Saya ke rumah sakit, loh hidup. Jadi yang doain sendiri tidak yakin dia hidup.
Dia ngomong sama saya, Pak Daud makasih doanya, saya sembuh. Bukan doa saya, itu doamu sendiri, wong aku yakin kamu mati. Saya tanya sama dia, kamu doanya gimana? Darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Jadi saudara yang sakit, pegang yang sakit, katakan darah Yesus sembuhkan. Dengan bilur-bilurnya, engkau disembuhkan. Tepuk tangan Tuhan kita. Nah, dan apa yang terjadi? Itu kejadian waktu saya sekolah Alkitab. Itu saya sekolah Alkitab itu tahun 93, lulus tahun 96. Dan pemuda itu sampai sekarang masih hidup. Kenapa masih hidup? Dia nelpon saya, oh berarti dia bernapasan gitu. Ada satu hal, darah Yesus bebaskan, sembuhkan. Dokter berkata, tidak bisa. Tapi ingat, pikiran Tuhan tidak terselami. Jalan Tuhan bukan jalan manusia. Ada satu hal lagi saudara, sebelum saya serahkan. Saya itu di Surabaya, diminta doa rumah sakit, aduh Irkaset apa namanya, lupa saya. Apa namanya di Surabaya, Irkaset apa itu? Hah? Oh. Nah saya diminta doa, syukuran, karena habis transplantasi ginjal berhasil. Diajak syukuran. Oke, saya datang. Tetapi waktu sebelum ke rumah sakit itu dapat suara. Waktu engkau berkata amin, dia kupanggil. Kelenger enggak ada? Padahal saya diminta untuk syukuran. Bukan pencabutan. Lah, aduh, ki piye ya. Saya kumpul, doa sama keluarganya. Dia ngomong dari terampar ginjal, di mana gitu saya lupa, enggak ingat saya. Pokoknya saya datang, dia di rumah sakit, saya syukuran, dia ngobrol-ngobrol, gini-gini, sukacita, gini. Saya enggak berani ngomong amin dah. Karena apa? Bablas sih kira. Saya ngomong sama keluarganya, Bu, anak ibu mau dipanggil Tuhan. Oh, jadi pendeta Pak Daud. Haleluya. Bukan Bu, mau ketemu Tuhan. Dalam hati saya, aku datang ke sini untuk mempertemukan dia. Loh Pak, kita ini syukuran. Habis transplantasi ginjal, setelah itu perawatan di rumah sakit ini. Bapak jangan ngomong macam-macam gitu loh. Ya udahlah, karena Bapak sudah terlanjur datang ke sini, Bapak tetap doa. Wah, kelenger ki aku. Wah, mereka karismatik doa. Wah, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Pemuda ini sering minum minuman ini, saudara, untuk apa tuh supaya doping, saudara. Itu kena ginjal, saudara. Ginjalnya rusak, saudara. Udah transplantasi berhasil. Wah, semangat. Haleluya, haleluya, haleluya. Lah, aku tuh lupa, saudara. Haleluya. Ngomong amin, berangkat, saudara. Begitu saya ngomong amin, langsung ambruk blek bablas. Begitu meninggal di depan saya, padahal gimana ini? Lari saya. Suruh bangkitin repot saya. Satu hal, kalau udah jalannya Tuhan ambil, enggak bisa lolos. Amin. Jadi saudara ingat, ini saya ingatkan lagi, ingat semua harus menabung. Sekarang sudah didengungkan di Google di mana-mana redominasi. Apa saudara? Nah, kapan waktunya redom? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas nanti puncaknya inflasi itu ada di 2026. Berapa saudara? Pak, sekarang ini saja udah rasa resesi berat di perusahaan, betul? Tapi ingat, nanti lebih berat di tahun 2025 dan 2026. Dari semua jemaat GSJS
semua tahun ini dan tahun depan 2024 harus semua apa saudara? Menabung emas dan nyimpan dolar. Nanti perkataan saya ini saudara akan paham setelah di 2025. Ingat, Yusuf 7 tahun menabung, waktu kelimpahan. Amin. Dan waktu 7 tahun kelaparan, kesusahan, tabungannya dikeluarkan. Nah, sekarang saudara, tahun ini dan tahun depan 2023, 2024 semua harus menabung. Untuk mempersiapkan apa? Resesi ekonomi yang sebenarnya. Mempersiapkan apa saudara? Waktu dulu saya bicara di tahun 2020, banyak orang tidak percaya. Saya waktu itu ngomong ekonomi yang berhenti. Itu saya bicara 2019. Orang tidak percaya semua, saudara. Ngatakan gila macam-macam. Itu 2019 saya sudah kasih peringatan seluruh Indonesia. Malah saya mau dipecat. Tapi terima kasih sama Tuhan, saya tidak bisa dipecat karena saya jemaat. Karena bukan pendeta, maka lebih sakti jemaat. Tidak bisa dipecat, betul? Betul? Posisi saya bukan pendeta, bukan majelis, bukan penginjil gereja, bukan. Tidak ada pengangkatan, karena saya dari dulu tidak mau dan bukan panggilan ke situ. Sehingga status saya jemaat. Waktu mereka mau mencat saya, tidak bisa. Ngomong ke Gilbert. Mana buktinya? Daud kan ngomong 2020. Ini kan baru Januari 2020. Kita tunggu aja Desember 2020. Corona, betul? 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 Yang mau mencat saya gimana? Ikut karantina. 2020 saya bicara sama Zoom meeting waktu itu sama Michael. Ngomong apa? 2022 kita semua belajar normal. Betul? Yang masih ingat Zoom itu angkat tangan coba. Dan waktu itu saya berkata lagi, 2023 kembali normal. Ngomong sama sebelahnya, kamu normal belum? Udah endemi lepas masker, betul? 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 Nah, dan tahun ini saya berkata, menabung. Karena nanti kau akan mengerti di 2025 nanti. Dan waktu 2020 saya beritahu semua berkebun, betul? 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 Sekarang lihat krisis pangan, betul? Betul? Jadi saya beritahu semua berkebun, emas dan apa dadak sebelum badai datang, siapkan itu semua. Karena badainya nanti di 2025. Tapi ingat, bukan suara Tuhan, analisa saya. Takut kualat. Jadi ingat, di 2025 kita harus apa? Siap untuk menghadapi apa? Karena nanti bulan Maret 2025 resesi itu masuk. Dari semua tahun ini 2023, 2024 nabung semua. Nyimpan dolar sama emas. Apalagi sekarang ada nuansa digerakkan. Coba perhatikan, ada namanya redominasi, betul? 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 Nah, udah. Ingat, inflasi terpuncak nanti di 2026. Jadi sebelum inflasi, saudara simpen dua ini. Emas dan apa saudara? Dan apa? Dolar. Kalau dulu saya suruh beli tanah. Tapi saat ini saya nyuruh dua ini. Dan ini pasti terjadi. Nanti saya bisa buktikan. Di 2025. Kemarin saya juga ngomong-ngomong sama kawan saya di Pas Pampres juga. Pernah kawan dekat ngomong-ngomong. Sama kawan saya juga dulu di One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Ngomong-ngomong.
Analisamu bagaimana Daud? Analisa saya seperti ini. Kamu gimana? Ya, dia ngomong-ngomong sama saya. Ya, karena ini semua akan siap. Dengan saya punya kawan dulu zaman SBY di One Team Press. Nah, kan kawan baik ngomong-ngomong sama saya. Jadi saudara, saat badai datang, engkau harus siap. Seperti Habakuk, dengan tenang. Ikutin saya semua, dengan tenang. Ku nantikan hari kesusahan itu. Saya masih ingat tahun 2021, tepatnya bulan Mei. Waktu Zoom meeting, saya ngomong sama Michael, malaikat maut. Masih ingat tidak? Ya ingat, angkat tangan. Dara. Banyak orang ngetawain. Dara. Saya ngomong malaikat maut dari Jakarta ke Surabaya. Jalan dari Jakarta ke Surabaya. Dan banyak nanti kematian. Waktu saya ngomong demikian, dikira orang gila kan? Betul Dara? Tapi begitu setelah itu Mei, masuk kemana Dara? Juni, betul? Teng, mati ribuan, betul? Betul? Setiap hari, ding dong, kematian terus, betul? Rumah sakit penuh semua. Dan waktu itu saya ngomong, malaikat maut disuruh turun, pedangnya diturunkan, berhenti, betul? Waktu saya ngomong itu, semua mengatakan gila. Nah, sekarang saya bicara pada saudara, kita akan masuk resesi. Jemaat GSJS harus siap. Seperti Habakuk, ikutnya semua dengan tenang. Ku nantikan hari kesusahan itu. Tahun berapa Dara? 2025. Pak, kalau tidak ada uang untuk nabung, ya berdoa. Nah, pokoknya minimal setengah gramas tiap bulan. Lakukan. Emas dan apa Dara? Dolar Amerika. Bukan dolar lain, dolar Amerika. Dua ini nanti akan berguna di tahun 2025. Kalau dolar 14.500 beli, masih ingat pesan saya? Sekarang apa? Dek, naik, betul? Nah, jadi sekarang saya beritahu, persiapkan semuanya. Menyongsong badai datang. Yohanes pasal 10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan, dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku.
dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, diserami Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, "Engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah"? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Bapa. Di seberang sungai Yordan. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar," dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Mana Sorgawi.